Assalamualaikum Bunda. Kita ketemu lagi dalam Anissa Baker channel ya. Kita masak-masak lagi, tapi sebelumnya tolong bantu dan support channel ini biar kita lebih semangat lagi membuat videonya. Di subscribe dan diklik tombol loncengnya ya Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Nah, pertama kita buat bumbunya dulu. Bawang putih 5 siung dan bawang merah 6 siung. Kita ulek sampai halus tadi Bunda. Dan kita gunakan cabai merah keriting sebanyak 5 buah.
Selanjutnya kita gunakan daun bawang. Ini daun bawangnya kita gunakan 2 batang saja bunda, tetapi kita potong-potong terlebih dahulu sebelum kita iris-iris. Ini salah satu kiat untuk lebih mempercepat proses mengirisnya bunda, karena daun bawang kan panjang. Nah, kita potong terlebih dahulu biar lebih mudah diirisnya. Dan kita gunakan semua bagiannya bunda, mulai dari daun yang hijau sampai batangnya itu kita gunakan semua. Wortel kita gunakan 2 buah wortel, kita parut sampai halus ya. Ini untuk bahan campuran adonannya bunda. Tahu kita gunakan sebanyak 15 buah. Kita gunakan tahu putih agar nanti mudah untuk dihancurkannya bunda. Nah, kita hancurkan tahu putihnya hanya dengan menggunakan garpu saja bunda. Ini tahunya sudah sangat lembut, jadi gampang untuk dihancurkannya bunda. Kita tambahkan salah satu bahan utamanya juga, yaitu ayam. Ini ayamnya dicincang halus saja ya bunda, tidak perlu digiling ya. Itu kita gunakan sebanyak 250 gram bagian pahanya. Lalu kita campurkan tadi cabai dan daun bawang yang sudah kita iris-iris, dan juga wortel yang tadi sudah kita parut. Kita gunakan 2 buah telur bunda, kuning dan putihnya kita gunakan semua ya. Lalu ini adalah bawang merah dan bawang putih yang sudah kita ulek halus tadi, dan kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 15 sendok makan. Nah, ini bumbu-bumbunya adalah ada bubuk, gula, kaldu bubuk, dan juga garam bunda. Aduk sampai semua tercampur dengan rata. Pelan-pelan, kalau tidak nanti tepungnya itu bisa keluar-keluar ya. Gunakan tangan bunda biar lebih tercampur rata semua adonannya. Nah, ini salah satu proses yang paling penting juga bunda. Jadi adonan yang tadi sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Dipadatkan ya bunda, dipadatkan nanti biar waktu kita mau menggunakannya itu gampang dipencet ya, dan dikeluarkan adonannya itu lebih gampang. Nah, itu kita tekan-tekan biar adonannya padat ya bunda ya. Nah, nanti di bawah ujung plastik segitiganya itu kita gunting ya. Nah, sebelumnya harus kita ikat dulu bunda. Nah, perhatikan cara mengikatnya ya. Nah, ini sudah jadi bunda. Kita siapkan dulu kulit pangsitnya. Ini kulit pangsitnya saya beli ya bunda, tidak buat sendiri. Bisa sih buat sendiri tapi agak lama prosesnya. Nah, itu kita gunting bagian ujungnya, lalu kita tekan ya sampai keluar adonannya. Dan ini juga proses yang penting selanjutnya, kita gulung kulit pangsitnya. Nah, agar tidak lepas, kita olesi dengan air bunda, biar dia merekat dengan sempurna.
Lakukan lagi proses yang sama sampai semua adonannya habis ya bunda. Jangan takut-takut waktu gulungnya ya bunda ya. Nanti kalau takut-takut ya tidak jadi nanti. Yakin aja pas gulung, lalu olesi dengan air dan sudah jadi. Nah ini juga penting nih bunda, sebelum dikukus harus kita olesi dengan minyak lagi. Sebab kalau tidak diolesi minyak atau langsung dikukus, nanti mereka akan lengket itu, nanti semua susah kita pisahkan nanti bunda. Nah ini diolesi minyak agar tidak terlalu lengket ya, walaupun lengket dikit bisa kita pisahkan nanti. Kukus selama 20 menit. Nah ini setelah 20 menit sudah jadi nih bunda, siomay gulung goreng. Nah karena judulnya goreng, berarti setelah dikukus kita akan goreng siomay gulung ini bunda. Ini bisa jadi ide usaha juga bunda. Jadi setelah dikukus siomay gulungnya kan sudah matang, kita press dengan plastik kedap udara, lalu kita simpan di freezer. Nah ini bisa dijadikan sebagai frozen food, bisa bisnis frozen food juga ini bunda. Pastikan sebelum menggoreng minyaknya sudah panas ya bunda ya, biar nanti kulitnya itu garing dengan sempurna. Nah kita goreng sampai kulitnya garing, kulit siomaynya garing ya bunda. Tidak perlu terlalu lama karena sebenarnya sudah matang ini siomay gulungnya, karena tadi sudah dikukus. Kita mau cari crunchy-nya saja bunda, kegaringan dari kulit siomaynya tersebut. Nah ini sudah garing bunda, bisa kita angkat dan disajikan selagi masih hangat. Mantap sekali bunda rasanya.
Halo guys, ketemu lagi di channel Anissa Baker. Kali ini kita mau membuat dimsum keju melt. Rasanya jangan ditanya lagi guys, super premium. Ini juga bisa menjadi ide jualan kalian, karena masih jarang yang menjual dimsum keju, apalagi kejunya melt guys. Mari kita buat dimsum kejunya. Yang kita perlukan daging giling sebanyak 1 kg. Kita gunakan bagian paha agar rasanya lebih gurih. Lalu kita gunakan juga wortel sebanyak 2 buah wortel yang sudah diparut. Kemudian 2 buah atau 2 siung bawang putih yang sudah ditumbuk halus, 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Untuk seasoningnya atau bumbu-bumbunya, kita gunakan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu kita tambahkan kecap ikan sebanyak 2 sendok makan. Kecap ikan ini sudah sangat asin guys. Oleh karena itu tadi kita tidak menggunakan garam yang terlalu banyak. Nah, ini adalah yang wajib digunakan saat kita membuat dimsum, yaitu minyak wijen. Kita gunakan minyak wijen sebanyak 4 sendok makan. Untuk merekatkan semua adonan dimsum tadi, kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 10 sendok makan. Lalu kemudian kita aduk sampai semua adonan dimsumnya tercampur dengan rata. Kita aduk menggunakan tangan yang sudah dicuci dengan bersih ya guys. Dan inilah hasilnya setelah semua adonannya tercampur dengan rata. Kemudian kita tambahkan gula sebanyak 1,5 sendok makan agar rasa dimsumnya lebih gurih lagi guys. Kita aduk kembali agar gulanya tercampur rata dengan adonan dimsumnya. Mari kita buat dimsumnya. Untuk kulit dimsumnya saya tidak buat sendiri ya guys. Saya beli di pasar. Banyak sekali yang jual di pasar. Bilang saja untuk kulit siomay. Ukurannya lumayan besar. Saya tidak tahu ukuran pastinya ya. Untuk 1 buah dimsum takarannya adalah 1 sendok makan adonan dimsum. Lalu kita tambahkan 1 potong keju, kita masukkan ke dalam adonan dimsumnya dan kita tutup kembali. Lalu kita buat dimsumnya. Perhatikan cara membuat dimsumnya ya guys. Setelah semua dimsum dibuat, inilah hasilnya. Kita dapat 35 buah dimsum. Kemudian kita kukus dimsumnya kurang lebih selama 20 menit. Sebelum dikukus, alas kukusannya itu kita olesi dengan minyak agar dimsumnya tidak lengket nanti sewaktu dikukus ya guys. Lalu dikukus selama kurang lebih 20 menit. Nah, inilah hasilnya. Setelah dikukus 20 menit, kita bisa lihat hasilnya sangat cantik sekali dan sangat enak sekali guys. Ini rasanya seperti yang saya bilang tadi, super premium. Boleh diadu dengan dimsum yang lainnya. Lihat kejunya, melting guys. Untuk cocolannya kita gunakan mayonnaise rasa pedas ya guys. Baik, selamat mencoba dan menikmati ya guys. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi kalian kalau ingin menjual dimsum. Sampai sini saja, sampai ketemu di video-video selanjutnya dan tetap semangat.